Selamat malam, sahabat DN. Malam ini kita kehadiran tamu. Jadi Bumi Lampung ini kehadiran seorang Presiden Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Selamat malam. Malam Penta, sahabat revolusioner saya, Penta, aktivis panjang masa. Apa Kebetulan Rocky datang ke Lampung, jadi kita akan bicara soal isu yang viral terakhir, Rock, yang kemarin ada bicara infrastruktur karena direspon oleh pemerintah Provinsi Lampung, lantas direspon oleh Jokowi dan Jokowi inspeksi jalan yang rusak di Lampung. Nah, pandangan Bung Rocky itu seperti apa sih Jokowi sampai harus datang dengan berita yang viral karena media sosial oleh anak-anak muda yang generasi Z ini? Jadi kelihatannya oposisi itu dikendalikan oleh viral, tidak hanya satu isu kan. Dan yang lebih mendebarkan kalau dia diviralkan oleh anak muda itu unstoppable. Karena jaringan komunikasi anak muda itu ada di mana-mana. Saya perhatikan begitu dia viral, semua emak-emak, tukang ojek juga akhirnya viralkan bagian-bagian yang bolong di tempat mereka masing-masing. Dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang membangun infrastruktur, tapi yang dia bangun adalah tulang punggungnya itu, yaitu jalan tol. Sementara tulang rusuknya nggak dia bangun. Kan yang rusak tulang rusuknya kan. Jadi jalan utamanya ada, tapi akses ke daerah-daerah itu yang rusak. Padahal justru di dalam teori membangun itu mesti disiapkan lebih dahulu rusuknya, baru si tulang punggung itu yang bentuk jalan tol menghubungkan rusuk-rusuk itu. Nah, manusia tanpa tulang rusuk itu ya mudah patah, mudah jatuh kan. Jadi itu masalah infrastruktur kita. Dan kalau kita hitung dari awal, bagus ada infrastruktur, tetapi momennya kapan, kebutuhannya apa. Jadi nggak ada perencanaan yang lebih komprehensif sebetulnya tuh. Nah, itu yang kemudian terbaca melalui viralnya keadaan di Lampung. Dan karena viral Jokowi datang. Kalau nggak viral Jokowi nggak datang kan. Jadi sifat check and balance itu nggak ada dalam birokrasi Jokowi. Kan lucu bahwa itu diviralkan oleh netizen. Kan mestinya anggota DPR yang viralkan itu kan. Itu paradoksnya di situ, Penta. Ya, karena kan kita lihat infrastruktur di Lampung lantas dengan isu viral itu. Iya. Apakah memang Jokowi merespon itu karena problem masyarakatnya, apa problem viralnya sebenarnya? Problem viralnya sebetulnya Jokowi memanfaatkan itu untuk dia pencitraan kembali kan. Kan sebetulnya dia dipancing oleh infrastruktur yang buruk, lalu dia manfaatkan keburukan itu supaya dia dianggap langsung alert, langsung peka dengan keadaan itu. Kita tahu model komunikasi politik Pak Jokowi, di mana ada yang rusak, dia datang di situ dengan tujuan supaya dia juga ikut viral di situ kan. Jadi viral itu memanfaatkan yang viral. Ya, karena kan bukan hanya Lampung sebetulnya. Ya. Seperti Sulawesi Selatan begitu parahnya. Tiba-tiba ada di Medan juga demikian. Nah, berkaitan dengan soal infrastruktur dan soal viral ini, hari ini juga kalau kita kaitkan dengan soal politik nasionalnya, nah politik nasional bicara soal mendekati, karena viral itu berkaitan dengan politik, soal membangun brand, bangun image dan sebagainya, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada hal yang ke depan. Nah, coba kita mau dengar Bung Rocky bicara soal, karena hari ini lagi ramai pada tahun politik, itu berkaitan dengan soal pemilu. Oke. Nah, itu ada tidak kaitannya soal pemilu ke depan ini seperti apa sih Bung Rocky? Kita ada dalam kecemasan ini, pemilu mau jalan apa enggak tuh. Ya. Kan kasakusuk Pak Jokowi menyebabkan infrastruktur pemilu, yaitu sistem rekrutmennya yang basisnya tadinya terbuka dibuat tertutup. Ya. Itu yang jadi problem hari-hari ini. Kita tahu Mahkamah Konstitusi didesain untuk kepentingan negara. Sekarang Mahkamah Konstitusi hanya bekerja untuk kepentingan kepala negara. Kan Mahkamah itu adalah lembaga negara untuk kepentingan rakyat. Sekarang dia jadi lembaga yang dimanfaatkan oleh kepala negara untuk kepentingan dia sendiri kan. Jadi itu konsekuensi dari keinginan Pak Jokowi untuk terus mengendalikan politik. Padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi diam aja itu udah sangat membantu. Jadi dia diam aja udah sangat membantu. Apalagi kalau dibilang saya netral tuh kan, itu dasarnya tuh.
Nah kita akhirnya cemas, bisa nggak Mahkamah Konstitusi pulih kembali akal sehatnya supaya kita tahu bahwa pemilu itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Pemilu itu urusan dari partai-partai politik. Mahkamah Konstitusi nggak ada kepentingannya di situ kan. Mahkamah hanya boleh menentukan oke, permintaan judicial review diiakan atau tidak diiakan. Bukan dia yang menentukan, sistemnya mesti tertutup. Dari mana pula tuh hak dia itu kan. Itu konyolnya di situ. Ini Mahkamah, dia dari Mahkamah Konstitusi berubah jadi Mahkamah Konstipasi itu. Sembelit maksudnya. Yang harusnya berfungsi sebagai review, bukan cuma mengambil keputusan. Iya, dia Mahkamah Konstitusi itu punya dua fungsi. Satu, dia menerima kasus, itu namanya judicial review. Atau dia aktif memperlihatkan ada problem, itu namanya judicial activism. Justru pada bagian judicial activism dia lalai. Kan dia mesti beritahu bahwa ke depan ini ada bahaya loh kalau Presiden Jokowi cawe-cawe tuh. Dia nggak perlu datang secara formal, tapi dia bisa bisikkan itu pada masyarakat sipil misalnya. Supaya masyarakat sipil alert. Tapi yang terjadi sebaliknya, dia menjadi penghalang demokrasi dengan seolah-olah dia pastikan bahwa yang terbuka itu buruk. Memang di dalam konstitusi kita dinyatakan di situ bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Dengan kata lain, yang boleh menentukan memang partai politik. Tetapi di atas partai politik juga di dalam konstitusi kita berlaku prinsip bahwa negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak boleh dibatalkan hanya karena sistem pemilu. Kan kalau dia punya otak dan otaknya sehat si mahkamah ini, dia mesti berpikir begitu sampai pada legal paradigm, sampai pada legal reasoning. Kelihatannya nggak begitu. Jadi kita bisa pastikan Mahkamah Konstitusi menerima pesanan langsung dari Presiden untuk menyodorkan satu problem yang akan jadi perdebatan di kemudian hari. Tertutup terbuka itu, bayangkan misalnya mereka partai-partai yang udah siapkan daftar caleg, itu mesti rubah lagi kan. Mereka yang udah siapkan argumentasi dalam debat, semua anggota parlemen atau calon-calon legislatif pasti siap-siap untuk debat. Tapi kalau dilihat, ya nggak ada debat, akhirnya karena hanya partai yang menentukan kan. Jadi kualitas individu tidak bisa dipamerkan otak dan batinnya itu pada publik kalau tertutup. Dan berarti ada konsekuensi bahwa partai politik punya dominasi begitu besar untuk menentukan. Oke, bahkan bukan partai politik ansih. Itu paling ketua umum sama bapilunya kan. Kan itu artinya dua amplop tebal bisa mengubah hasil pemilu dari seseorang. Dan itu juga akan menghasilkan gotok-gotokan di dalam. Orang yang merasa dapat suara banyak ternyata dia disingkirkan oleh bapilunya, oleh partainya, justru bisa lakukan tuntutan hukum kembali kan. Jadi akan rame politik, rame karena kekacauan, bukan rame karena kegembiraan. Berarti ada sebentuk oligarki baru di partai. Ada oligarki itu diatur dengan sempurna melalui, misalnya saya bayangkan Pak Jokowi punya problem. Ini kok kalau terbuka itu susah nanti orang-orang yang vokal nanti akan menentukan. Bagaimana kalau tertutup itu? Dia nggak mungkin bicarakan itu formal ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena ketua Mahkamah Konstitusi adalah ipar ya, maka dia bisa undang makan malam. Jadi dalam acara makan malam dia jatuhin sendok kecil, Mahkamah Konstitusi bilang, oh ini perintah nih. Kan begitu jadinya kan. Nah, kan juga kita lihat, artinya pasti ada orientasi arahan ke depan. Ini mau diapain sih sebetulnya dengan tertutup dan terbuka dalam sistem pemilu ini? Saya lihatnya begini, ini guesstimation, guessing sekaligus estimasi itu. Apa bahasa Indonesianya? Menduga sambil mengukur itu. Kalau misalnya dia tertutup, maka akan ada konflik antara 8 partai yang tidak menghendaki dan PDIP yang mengusulkan itu. Nah, konflik ini akan memicu keributan internal partai. Lalu mungkin Jokowi bilang, oke, kalau begitu silahkan tentukan sendiri di antara partai-partai. Jadi Jokowi lempar bola panas di situ. Lalu partai-partai ya bicara nggak bisa diputuskan. Lalu Jokowi bilang, karena kalian nggak bisa putuskan, maka saya keluarin perpu untuk tunda pemilu. Jadi ini juga akal-akalan untuk menunda pemilu. Kan kalau ada kekacauan di antara partai kan lama-lama agenda pemilu tuh terombang-ambing, lalu diputuskan ditunda. Jadi ini Trojan horse, kuda trojanya Jokowi untuk membatalkan pemilu. Kita mesti duga secara negatif. Kita nggak boleh lagi duga positif kalau Jokowi yang ngomong.
Oke, karena kalau berkaitan dengan Jokowi, akhir-akhir ini juga tren media begitu ramai antara pertemuan, orang bertanya-tanya, ini kok tiba-tiba orientasi politiknya pindah ke Solo? Ke Solo itu tiba-tiba yang orang sebut Pak Wali ini, Mas Wali itu pertemuan dengan Prabowo, lantas ketemu dengan Anies, tiba-tiba kok pakai baju Prabowo. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini nggak mau lolos tangannya dia ke semua capres itu. Tetap dia berpikir ada Ganjar, tetap ya mungkin sepertiga dari jari-jari Ganjar itu masih dia pegang tuh. Kalau nggak kakinya seutuhnya tuh. Dan itu menunjukkan bahwa Jokowi kalau dia berpikir bahwa Ganjar jadi presiden, paling nggak Ganjar nggak hukum dia lah. Karena tetap dianggap Ganjar dibesarkan di Projo tadinya kan, yang dimaksudkan untuk proksi presiden terhadap Ganjar. Demikian juga pada Pak Prabowo. Dia mau pastikan bahwa walaupun Pak Prabowo secara sebagai seorang militer tentu bisa memegang semacam etik keprajuritan untuk tidak mempersoalkan panglima tertingginya nanti. Tetapi politik bisa berubah kalau ada tekanan dari massa untuk mempersoalkan. Misalnya ya ada isu money laundering pada anak-anak Pak Jokowi. Kan itu mesti diproses kan, siapapun presidennya tuh. Prabowo tentu akan proses itu. Supaya aman, Jokowi pastikan wakilnya harus seseorang yang dekat dengan keluarganya. Yang paling masuk akal ada Gibran kan. Lalu mulai diatur supaya Gibran itu kualifikasinya bisa dipenuhi oleh konstitusi. Konstitusi bilang nggak boleh kalau belum 40 tahun. Lalu akan diatur supaya mahkamah itu mengubah lagi aturan pencalonan wakil presiden di bawah 40 tahun. Boleh aja, tetapi itu hanya boleh berlaku ke depan. Nggak bisa sekarang kan. Kan sifat kita menuntut sesuatu bukan untuk kepentingan kita. Itu sama seperti saudara Gufron. Minta supaya masa jabatan KPK itu dibikin 5 tahun. Mengikuti lembaga yang lain. Lalu waktu dia mendaftar dia tahu bahwa dia 4 tahun. Ngapain dia minta di sekarang kan ngaco kan. Jadi bisa misalnya bayangin Pak Prabowo jadi presiden. Terus di tengah jalan dia bilang rubah dong. Itu bikin 12 tahun. Boleh 12 tahun tapi nanti bukan sekarang. Jadi nggak boleh seseorang meminta keistimewaan hanya untuk kepentingan dia. Harusnya kepentingan orang lain tuh. Etikanya begitu tuh. Kan kita bayangin, memang waktu Gufron, waktu ketua KPK ini mendaftar, memang dia tahu nggak bahwa itu bukan 5 tahun. Kenapa sekarang dia minta 5 tahun? Kan dia setuju kan 4 tahun waktu itu. Waktu pendaftaran. Jadi secara logis itu nggak masuk akal. Secara etis itu melanggar norma kesusilaan politik, kira-kira begitu. Karena hari ini juga belum jelas. Hari ini siapa, kalau capresnya jelas 3 orang. Tapi wapresnya ini tarik-menarik, ada Mahfud, ada disebutkan Ahy, ada Gibran, ada... Semua akhirnya nggak jelas, walaupun presidennya jelas. Misalnya calon presidennya adalah saudara Ganjar, Anies, Prabowo. Iya, itu calon presiden hasil survei. Tetapi konstitusi kita bilang untuk mencalonkan diri jadi presiden dia mesti langsung menggandeng wakil presiden. Kan itu satu paket kan. Jadi nggak mungkin melenggang sendiri ke KPU tanpa wakil presiden. Nah, apa yang terjadi? Saya udah 2 kali minta judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan threshold 20%. Jadi ini gara-gara ada threshold maka nggak bisa terpenuhi kuota 20% itu, maka kasak kusuk lah. Jadi mau dikawin paksa pun nggak bisa itu, mau tidur seranjang pun kasurnya beda, nggak nyaman dua-duanya kan. Jadi ini peristiwa kemaksiatan politik yang disebabkan oleh threshold 20%. Kalau 0% itu Prabowo bisa ambil siapa saja kan. Demikian juga Ganjar, demikian juga Anies itu. Ya. Itulah penyakit persoalan pokoknya di sana, karena konstitusionalnya tidak mengakomodir prinsip-prinsip demokrasi, prinsipnya kan di sana. Nah, itu pentingnya prinsip demokrasi menghendaki kompetisi fair. Dalam sistem presidensial nggak boleh ada threshold. Thresholdnya ada berapa? Ya 50% plus 1 itu dia terpilih tuh. Bukan lewat koalisi dia ditentukan. Kan pemilihan kita pemilihan langsung tuh. Jadi nggak mungkin partai itu justru menyandra calon presiden. Nah, sekarang yang terjadi kekonyolan. Partai-partai menghendaki 20%, sekarang dia terjebak dalam 20% itu. Nggak bisa hasilkan atau harus nunggu koalisi akhirnya. Dan kita bayangin misalnya koalisi,
Coba ini kalau koalisi antara PKS dan PDIP misalnya, itu kan nggak mungkin koalisi kan. Yang satu pikirannya teokratis, yang satu pikirannya sosialis. Bagaimana koalisi kan? Jadi dipaksa itu. Kayak orang kepergok sama remaja kepergok sama satpam disuruh kawin. Padahal dia memang cuma mau pacaran, bukan mau kawin. Ngapain dipaksa-paksa kan itu dasarnya tuh. Oke, mungkin kita lihat sekarang kondisi hari ini, tetap saja bahwa pemilihan presiden ini yang pasti akan tetap dilaksanakan kalau menurut undang-undangnya. Yeah. Tapi menurut Bung Rocky tadi ada kemungkinan juga ada perpu untuk penundaan atau perpanjangan. Kelihatannya Presiden Jokowi belum dapat jaminan bahwa di ujung masa jabatannya dia tidak akan dipersoalkan secara hukum. Nah, selama jaminan itu belum ada, dia akan tetap cawe-cawe, yang istilah sekarang itu cawe-cawe. Dan cawe-cawe yang paling mungkin, yang paling radikal adalah dia batalkan pemilu supaya dia bisa regain kemampuan dia untuk mengatur politik. Jadi kalau Jokowi udah dapat jaminan bahwa Prabowo tidak akan mengganggu dia, atau Anies tidak akan mengganggu, Ganjar tidak akan mengganggu, ya dia nggak mungkin lagi, dia nggak akan lakukan hal yang semacam ini kan. Kan dia rasa aman aja kan. Jadi ini semua datang dari rasa tidak aman presiden terhadap dirinya sendiri, kan konyol tuh. Udah 7 tahun kok masih merasa nggak aman, kan itu dasarnya itu kan. Jadi hal-hal yang tersimpan di dalam psikologi Pak Jokowi justru terbaca ketika dia gelisah. Nah, kegelisahan dia itu yang menimbulkan konflik di dalam sistem politik kita. Dan itu tadi betul merusak democratic value. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lihat. Kita kan belum bisa lihat. Semua orang memprediksi siapa sih yang bakal sebagai komentator antara ketiga calon ini. Masih perdebatan sampai wakilnya. Nah, kita belum bisa lihat. Mungkin Bung Rocky sebagai ahli mistik nih, bisa memprediksi siapa yang kira-kira menjadi pasangan yang memungkinkan peluang ke depan. Kita mau nilai seseorang itu jadi calon presiden mestinya bukan sekedar hasil survei. Survei itu hanya menunjukkan elektabilitas. Padahal calon presiden mesti kita uji pertama kali, dia mesti lolos etikabilitas. Moral dia bagus apa enggak tuh. Pernah berbohong apa tidak, pernah korupsi apa tidak tuh, atau tersangka dalam kasus yang menghina keadilan itu korupsi. Kalau dia lolos etikabilitas, dia juga harus kita periksa intelektualitasnya tuh. Karena presiden nanti dia akan duel dengan argumen-argumen dunia tentang environmental ethics, tentang gender equality, tentang security, macam-macam. Itu kan perlu kemampuan intelektual untuk membaca arah perdebatan politik atau arah konflik di Asia Pasifik misalnya tuh, apalagi menjelang atau kemungkinan akan terjadi eskalasi perang Ukraina dulu memicu perang dunia ketiga. Semua itu kan membutuhkan kalkulasi intelektual, dan itu yang kita tunggu sebetulnya dari calon-calon presiden ini. Dan itu nggak terbaca dalam perdebatan, kita nggak dengar itu. Jadi kalau ditanya siapa itu nanti kita tunggu milenial untuk menguji mereka tuh. Kalau kita ya nggak ada bedanya lagi kan, karena kita nggak beli kucing dalam karung sebetulnya, karena karungnya udah bolong, kita udah tahu isinya tuh kucing mana. Gitu kan. Oke deh, itu mungkin yang kita mau lihat apa ke depan kriteria presiden itu bukan cuma dari dukungan partai politik, berapa banyak logistiknya, tapi melihat berapa banyak perbuatan yang telah dilakukan. Iya, perbuatan yang etis dan perbuatan yang intelek. Itu salah satu kategori yang memungkinkan peluang dia untuk menentukan bangsa ini ke depan. Nah, ada mungkin statement terakhir Bung Rocky soal. Oke, saya anggap bahwa bangsa ini nyaris tenggelam dalam putaran badai politik. Dan kita butuh pelampung. Maka saya anggap pembicaraan dari Lampung ini bisa jadi pelampung bangsa. Terima kasih Bung Rocky atas waktunya yang terhadap bangsa ini dan mampir ke Lampung hanya khusus untuk bicara tentang Indonesia ke depan. Jadi isi diskursus kita hari ini adalah cari pelampung dari Lampung, gitu. Oke, terima kasih Bung Rocky atas waktunya, dan sahabat DN, nantikan Rocky Gerung berikutnya di sini. Kami dari Diskursus Network berharap apa yang disampaikan Bung Rocky ini bagian daripada perbaikan Republik ini. Selamat malam dan terima kasih Bung Rocky. Oke, sampai jumpa. Rocky Gerung dari Diskursus Network. Yeah.